Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, saya Nolan Ahmad Sulasantolo dari SMA Terpadu Kediri Nusantara. Kali ini saya akan membawakan sebuah resensi dari buku yang berjudul Margono Joyo Hadikusumo, Sang Pejuang Ekonomi dan Pendiri BNI 46. Buku ini ditulis oleh Jimmy S. Haryanto dan H.M. Nurjadi dengan tebal halaman 208 halaman dengan panjang 21 cm dan lebar 14 cm. Saya memilih buku ini karena saya tertarik dengan para pejuang ekonomi pada awal kemerdekaan Indonesia. Karena pada saat itu Indonesia perekonomiannya sedang berada di fase terburuknya. Karena kan Indonesia pada saat itu tidak memiliki bank sentral, bank yang mengatur seluruh perekonomian yang berada di Indonesia. Pasti banyak dari kita yang familiar dengan nama Bank Negara Indonesia atau lebih akrab disapa BNI. Namun di balik logo dan gedung-gedung megah bank ini tersembunyi sebuah kisah perjuangan yang jarang terungkap di permukaan. Kisah itu adalah tentang Margono Joyo Hadikusumo, seorang visioner yang jauh sebelum Indonesia merdeka sudah memikirkan bagaimana bangsa ini bisa berdiri di atas kaki sendiri secara ekonomi. Buku ini bukan sekedar hanya biografi, melainkan sebuah jendela yang membawa kita kembali ke masa awal Republik yang dimana Indonesia baru saja bebas dari penjajahan. Pada awalnya, Margono Joyo Hadikusumo hanya seorang juru tulis rendahan yang bekerja pada Belanda. Namun, karena kegigihan yang kuat, ia memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam perusahaan Belanda, yaitu Volkskrediethuizen, sebuah perusahaan perkreditan rakyat Hindia Belanda. Karena bekerja pada perusahaan itu, ia memiliki pemikiran bahwa untuk perekonomian sebuah negara baru yang kemudian menjadi bank sentral, yaitu Bank Negara Indonesia tahun 1946. Melalui buku ini, kita akan melihat bagaimana pemikiran dan ide-ide revolusioner Margono terbentuk. Ia tidak hanya terampil dalam birokrasi, tetapi juga memahami betul dan menjadi ekonomi kerakyatan. Kelebihan buku ini terletak pada kelengkapan datanya dan cara penyajiannya yang lugas. Penulis tampaknya melakukan riset mendalam, tidak hanya mengandalkan literatur yang sudah ada, tetapi juga mewawancari langsung keluarga dan kerabat dekat Margono. Hal ini membuat narasi terasa lebih personal dan autentik, seolah-olah kita benar-benar mengenal sosoknya dari sudut pandang yang berbeda. Meski kaya akan data dan informasi, salah satu kelemahan buku ini mungkin terletak pada kurangnya analisis yang mendalam terhadap beberapa keputusan dan tantangan yang dihadapi Margono. Misalnya, bagaimana persisnya dinamika politik saat itu mempengaruhi kebijakan ekonomi yang ia usulkan, atau ada kalanya buku ini terlalu fokus pada sisi heroik Margono, sehingga aspek-aspek lain yang mungkin lebih personal atau kontroversial tidak diulas secara kritis. Kata-kata yang sangat saya sukai dari Margono Joyo Hadikusumo adalah ekonomi harus menjadi pilar utama dalam membangun negara yang merdeka. Dengan demikian, buku ini sangat saya rekomendasikan bagi yang sangat suka dengan sejarah perekonomian bangsa kita ini. Penulis menjelaskan sangat detail tentang seorang pejuang ekonomi, yaitu Margono Joyo Hadikusumo. Terima kasih, salam literasi.